bayangan yang menangis di tengah malam. Selamat datang di Bisikan Horor, tempat yang tepat bagi para pecinta cerita mistis dan horor. Kali ini, kita akan menyelami salah satu legenda Jepang yang menakutkan yang dikenal dengan nama Yachu-naku-kage atau bayangan yang menangis di tengah malam. Sebuah cerita tentang kekuatan yang tidak terlihat, bayangan yang misterius, dan jeritan yang terdengar di malam hari, membangkitkan rasa takut yang mendalam. Apa yang terjadi jika kita menghadapi sesuatu yang tidak terlihat? Sesuatu yang bisa mengintai kita hanya dengan mendengar suara tangisan yang mengerikan dari tempat yang tak kita duga. Mari kita mulai cerita ini dan ikuti kisah mengerikan yang akan membawa kalian ke dalam dunia penuh kegelapan. Yachu-naku-kage atau bayangan yang menangis di tengah malam adalah sebuah legenda yang berakar dari kepercayaan kuno di Jepang, di mana roh-roh dan entitas tak terlihat bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Bayangan yang menangis ini dianggap sebagai roh yang terjebak di antara dunia orang hidup dan orang mati. Tidak ada yang tahu pasti siapa mereka atau mengapa mereka menangis. Namun diyakini bahwa mereka memiliki hubungan dengan kejadian tragis atau pembunuhan yang terjadi di masa lalu. Kisah ini berawal dari desa kecil di Jepang, di mana penduduknya mulai mendengar suara tangisan dari malam hari yang datang dari sebuah rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Setiap malam, suara tangisan itu terdengar semakin keras, menggema di antara jalanan yang sepi dan rumah-rumah yang terisolasi. Penduduk desa pun mulai merasa takut. Mereka percaya bahwa tangisan itu berasal dari roh seseorang yang tidak tenang, dan siapapun yang mendekat akan menjadi sasaran. Namun, yang paling menakutkan bukanlah suara tangisan itu, tetapi bayangan yang muncul bersamaan dengan suara tersebut. Bayangan itu hanya terlihat oleh mereka yang berada cukup dekat dengan rumah kosong tersebut. Dan banyak yang mengatakan bahwa bayangan itu memiliki bentuk yang tidak jelas, seringkali berupa sosok manusia yang terdistorsi dan melayang. Menurut cerita, bayangan yang menangis ini sangat sulit untuk dijelaskan. Beberapa orang menggambarkannya sebagai sosok wanita muda dengan rambut panjang yang terurai, berdiri atau melayang di udara, menangis dengan suara yang begitu nyaring hingga membuat bulu kuduk berdiri. Namun, yang paling aneh adalah bahwa tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Selalu ada kabut atau bayangan gelap yang menghalangi wajahnya, memberi kesan bahwa sosok itu tidak ingin terlihat sepenuhnya. Suara tangisan yang terus-menerus itu juga sangat mengerikan. Terkadang terdengar seperti jeritan keras yang penuh dengan penderitaan, namun terkadang terdengar seperti isakan yang sangat lembut dan menyedihkan. Bagi mereka yang berani mendekat untuk mencari tahu asal-usul suara tersebut, mereka tidak hanya mendengar tangisan, tetapi juga merasakan ketakutan yang mencekam. Angin tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan udara di sekitar mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Tidak sedikit orang yang berani mendekati rumah kosong tempat suara tangisan itu berasal, namun banyak dari mereka yang kemudian hilang tanpa jejak. Mereka yang berhasil kembali ke desa seringkali menceritakan hal yang sangat mengerikan. Beberapa mengatakan bahwa mereka melihat bayangan tersebut dengan jelas, dan setelah itu mereka merasa tubuh mereka lemas dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka di tempat itu. Ada juga yang mengklaim bahwa mereka merasa seperti diawasi dengan bayangan yang terus bergerak mengikuti mereka meskipun mereka berpindah tempat. Setelah mereka kembali ke desa, mereka tidak lagi menjadi sama seperti sebelumnya. Mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, dan mereka sering merasa dihantui oleh suara tangisan itu, bahkan saat mereka berada di rumah mereka sendiri. Dalam beberapa versi cerita, ada yang mengatakan bahwa bayangan ini merupakan roh dari seorang wanita yang meninggal secara tragis.
Dalam beberapa kisah, wanita tersebut adalah korban dari pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam. Sementara dalam versi lain, ia adalah seorang wanita yang meninggal karena penyakit atau kecelakaan. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa bayangan itu merupakan gabungan dari beberapa roh yang terjebak di tempat itu karena berbagai sebab. Bagi masyarakat setempat, Yachu-Naku-Kage bukan hanya sekedar cerita horor. Ini adalah simbol dari ketidakadilan dan penderitaan yang tidak terungkap. Banyak yang percaya bahwa bayangan yang menangis itu adalah roh dari mereka yang tidak mendapat tempat yang layak di dunia setelah kematian. Mereka yang tidak mendapatkan penguburan yang layak atau tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya di dunia ini akan terjebak dalam penderitaan mereka dan mencari keadilan dengan cara yang mengerikan. Bahkan, ada cerita yang mengatakan bahwa bayangan ini muncul untuk memperingatkan orang-orang tentang ketidakadilan yang mereka lakukan pada masa lalu. Jika seseorang mendekati rumah atau tempat yang terkait dengan roh ini dengan niat buruk atau memiliki perasaan jahat, mereka akan lebih mudah terkena kutukan dari roh yang menangis itu. Mereka yang mendengar tangisan tersebut seringkali merasa seperti mereka terperangkap dalam dunia yang gelap. Suara itu tidak pernah berhenti, dan semakin lama, mereka merasa semakin dekat dengan bayangan yang menangis. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka merasa seolah-olah sedang ditarik menuju rumah kosong tersebut, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang terkutuk dan berbahaya. Ketika mereka sampai di dekat rumah tersebut, mereka tidak hanya mendengar tangisan, tetapi juga melihat bayangan itu mulai mendekat. Namun, banyak dari mereka yang tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa mengklaim bahwa mereka mendengar langkah-langkah yang semakin keras di belakang mereka, sementara lainnya merasa ada tangan dingin yang menyentuh mereka, seolah ada yang mencoba menarik mereka ke dalam bayangan itu. Cerita tentang Yachu-Naku-Kage atau bayangan yang menangis di tengah malam adalah kisah yang mengingatkan kita pada sisi gelap dari dunia ini, di mana roh-roh yang tidak pernah mendapatkan kedamaian bisa menghantui mereka yang berani mendekat. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam dan untuk tidak mengabaikan adanya energi atau entitas yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor pada malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mendekati tempat yang sepi, terutama di malam hari, karena siapa tahu, mungkin ada bayangan yang sedang mengintaimu. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Bisikan Horor. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.